Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Ibu Dini, Guru Bahasa Indonesia. Kali ini, Ibu akan menyajikan materi tentang teks laporan percobaan. Materi ini ada pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Nah, apa itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang telah dilakukan oleh peneliti yang berisi tentang paparan, tujuan, proses, dan hasil percobaan. Teks laporan percobaan digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, dan laporan praktikum. Teks laporan percobaan biasa disebut dengan eksperimen. Teks laporan hasil percobaan bersifat umum atau universal. Kita akan belajar mengenai tujuan teks laporan percobaan. Nah, apa tujuannya? Itu yang pertama, sebagai bahan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan yang bahasa ilmiahnya biasa disebut dengan observasi. Nah, berikutnya yang kedua itu sebagai sarana mengkomunikasikan hasil percobaan atau laporan ilmiah. Yang ketiga, sebagai sumber informasi yang akurat dan faktual atau terpercaya karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. Yang keempat, sebagai sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Ciri-ciri yang pertama itu objektif. Apa artinya objektif? Artinya penyampaian informasi atau data harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi si peneliti. Contoh, ketika kamu sedang menguji kandungan listrik pada buah jeruk dan mangga, kamu menduga bahwa mangga mempunyai kandungan listrik lebih tinggi daripada jeruk. Tetapi ternyata setelah dilakukan percobaan, hasilnya tidak sesuai seperti dugaan kamu. Nah, jika hipotesis tidak sesuai hasil, sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berikutnya yang kedua, cirinya berupa fakta. Artinya apa? Artinya hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. Penyampaian kalimat pun harus berupa fakta. Artinya data yang disampaikan harus jelas, dapat berupa statistik, tanggal, dan waktu kejadian maupun hal lain yang telah terverifikasi.
Yang ketiga, lengkap. Penyampaian informasi dalam teks laporan percobaan hendaklah ditulis dengan bahasa yang baku dan jelas. Tulis selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Lihat berikutnya. Ini ciri-ciri kebahasaan yang ada pada teks laporan percobaan. Apa ciri yang pertama? Mari kita lihat. Nah, ini dia. Ciri yang pertama, bahwa teks laporan percobaan itu menggunakan kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya melakukan suatu pekerjaan. Kalimat aktif ini bisa kamu jumpai di langkah-langkah atau prosedur pada teks laporan percobaan. Kedua, ciri kebahasaannya menggunakan kalimat perintah. Nah, kalimat perintah pada teks laporan percobaan diantaranya adalah kata-kata siapkan, aduklah, hindari, tambahkan, tuangkan, sebaiknya, campurkan, dan lain-lain. Banyak kalimat-kalimat kata-kata perintahnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata hubung. Nah, kata hubung pada teks laporan percobaan itu misalnya seperti dan, tetapi, apabila, jika, sehingga, meskipun. Nah, yang keempat itu menggunakan kata bilangan. Kata bilangan pada teks laporan percobaan itu menunjukkan jumlah, baik itu jumlah bahan maupun jumlah alat yang digunakan dalam percobaan. Oke, Ibu akhiri perjumpaan kita di materi teks laporan percobaan. Dan nantikan kelanjutan pembahasan tentang struktur isi teks laporan percobaan dan contoh cara menulis teks laporan percobaan. Sampai jumpa.